sekilas cikal bakal atau asal muasal maksud leluhur disagemaken terlebih dahulu marilah kita selalu dan selalu bersyukur atas rahmat taufik hidayah dan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang ini kita semua diberi oleh Allah suatu nikmatan yang sangat besar, yakni bisa berziarah di makamnya leluhur kita disagemaken, yaitu penyalipun Syekhuna Syekh Al-Badar, nama lengkap Syekh Al-Badruddin. Syekh Al-Badruddin adalah suatu nama besar zaman dulu. Dan kedua kalinya salat masalah dan tidak terlupakan, marilah selalu kita bersolawat dan membaca Nabi kita Muhammad SAW. Apa mahabbah cinta beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Mudah-mudahan dengan sholawat kita bila di hari kiamat diakui menjadi umat yang baik, umat yang dibanggakan oleh Rasulullah, ternyata kita mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu. Untuk menyikapi asal muasal penemuan atau munculnya sosok seorang ulama besar sahabat dulu, Haji itu belajar kajian agama di beliau Romo Kiai Bambang Surasman. Sebelum haji itu Romo Bambang Surasman itu akan menunaikan ibadah haji, belajar manasik di Tuban. Itu sering dibimbing beliau Syekhuna Syekh Maimun juga sebelum meninggal sekitar tahun 2018. Akhirnya beliau Romo Kiai Bambang Surasman sehingga bisa naik haji di tanah suci Mekah Mukarramah. Di situ pun beliau bercerita kepada saya bahwasanya Syekh Maimun Jubair bertemu langsung kepada guru kami, Kiai Bambang Surasman, pimpinan Mursyid Majelis Taklim SBS. Nah, akhirnya Romo Yai Bambang Surasman pulang dari tanah suci Mekah memanggil Pak Haji dan Bapak Lajar sebelum naik haji pun itu memanggil seorang kedua saya dan Pak Lajar berdagang sapi. Lajar kenal manakah akhirnya saya ditimbali oleh Romo Bambang Surasman bahwasanya semenjak Romo Bambang Surasman di tanah suci Mekah itu bertemu dengan Maimun Jubair,
dan Mbah juga bersama langsung dengan simbol jagalah tauhid, jagalah tauhid, jagalah tauhid, tiga kali. Sing ngendikan Mbah Mim karena semenjak itu Romo Yai Bangos Asman pulang dari Tanjung itu bisa melihat semestinya orang umum tidak bisa melihat. Itu sebenarnya bisa menerawang atau bisa melihat alam dua dimensi di alam rohani. Alam rohani itu sebenarnya alam rohani itu bagi orang-orang yang tentu orang yang bersih hatinya. Jadi pandangan tembus, tidak ada hijab atau aling-aling, bisa jelas. Inggrisnya Romo Bangos Asman Dawuh menghentikan di bumi makam itu ada aura positif, sinar mencorong, yaitu sinar positif yang dipancarkan sosok makamnya seorang leluhur yang akhirnya namanya yaitu Syekh Al. Itu sebelum bertemu saya diberi pembimbingan segala macam bentuk tantangan dan rintangan pasti ada. Karena mengapa? Sangat-sangat mengejutkan bahwasanya di makam itu dulu seseorang generasi sekarang itu nggak punya, seolah-olah nggak punya mbah-mbah seorang alim kan. Lah kok ujuk-ujuk ning kono kabare ana kuburane makame seorang wali. Akhirnya sebagian ada yang percaya dan sebagian ini mangane sing percaya karo sing ora bedanya sing percaya. Masalahnya apa? Diakui dan enggak pasti orang generasi muda itu pasti ada generasi itu tua. Ono cabangnya menjulur, seandainya pohon rindang yang kuat ya, bisa untuk mengayomi kanan kiri, pasti ada ujungnya yaitu akar. Gitu. Itu pasti. Ono wit gede kok godhonge lemu subur, godhonge sing gembilang-gembaring ndur tendang angin, orang rumangsane orang duwe wit ora ndaya kan mustahil lah. Kehidupan manusia juga begitu. Pasti atas-atasnya atau dulu itu ada seorang tua, simbah, kakek, buyut, sanggah bareng sepuluh. Itu pasti, itu yakin, itu pasti ada. Nah, akhirnya saya dengan Pak Lajar untuk menelusuri sejak pemakaman. Konon dulu mendikani Romo Yai Bangos Asman, istilahnya bahasanya nasional takon minta keterangan kuburan di makam sebelah kidul mau ukuran kidul, ukuran tengah kampung. Jadi isyarah sing ditompo kuburannya seorang alim di makam itu di luar desa. Termasuk di luar desa ya. Akhirnya saya dan Pak Ji menyimpulkan dulu sini itu
adalah hutan belantara, istilah korumbul. Ya kaya sesasi kulon amban nyampe kono. Keliling kok kuat tau. Di pohon uwet-uwet sing gedhe sing kaya ning gone kedung iku akeh. Kalau sampean besok dhewe mungkin gak ngarang mungkin. Terus ana regenerasi mbah-mbah masyarakat bukan mencari kehidupan untuk bercocok tanam, akhirnya berumur itu berubah seperti sekarang. Nah, akhirnya Pak Haji dan teman-teman dialog langsung untuk menindaklanjuti pesan dan sanad dari guru saya Romo Serasma. Kesimpulannya saya diberi petunjuk kalau titiknya di sebelah sini, ada pada waktu itu bertepatan malam Kamis malam Jumat. Kemarin Kamis malam Jumat. Dari sini orang 6. Itu pun kita bersamaan bila gulita. Khawatir pakai AT dengan center, mungkin ada orang-orang yang bersuudon, seorang agama kok berusuhan itu dulu lah, boleh nomor. Kan di sini dulu banyak sekali orang-orang mencari semacamnya, cari nomor, cari jodoh, cari keuntungan dunia, alat barokah bagus, saya bertanya dulu. Akhirnya bersepakat diam-diam posisi gelap kita, terus lumpuh bareng di sekitar air ada sini. Melanjutkan kirim doa itu melalui tabarukan membaca surat Al-Fatihah. Nah, sebelum itu dilanjutkan, termasuk tanda-tanda mbah-mbah ini muncul, itu sosok aroma yang wanginya itu tidak seperti minyak-minyak biasa, unik dan tidak membosankan seandainya terlalu terhidup. Unik. Itulah yakin jika bakal Mbah Buyut gedung makam itu di makamkan. Akhirnya sesudah membaca bersama-sama surat Al-Fatihah 41 dan dilanjutkan tahlilan secukupnya, akhirnya Pak Haji itu berdoa minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, saya mohon beri petunjuk di mana tempat titik makamnya cikal bakal buyut kita. Akhirnya salah satu teman Mbah Haji ada yang diberi petunjuk langsung oleh Allah, dengan tangan kanannya itu bergerak sendiri menunjuk arah patok yang kakinya nggak datar itu, sebelum ada patoknya. Lanjut digerek, juga berdiri dengan sendirinya, digerakkan. Awal. Akhirnya sudah yakin bahwasanya titik makamnya kita digabungkan, disyarikan di tempat sini, dan kesepakatan akhirnya tahlil rembuk rukun bahwasanya titik
leluhurnya seorang sepuh Kedung di bumi Gumbul Wayana. Nah, termasuk tondo-tondo ini nopo mawon Mbak, misalkan kadang-kadang masih pertanyaan semua. Bahkan kadang orang pintar tuh sekarang bila itu kalau peninggalan seorang lama, seorang dulu, apa buktinya? Itu pasti. Nah, sing jenenge istilah makom itu kan macam-macam. Nah, makom seorang aulia itu bisa dikatakan dengan tempat persinggahan, peribadatan itu pun bisa dinamakan makom. Buktinya contoh-contoh yang lain banyak sekali. Nah, kesimpulan yang dinamakan makom itu adalah banyak sekali. Bisa juga makom itu tempat pendidikan namanya. Bisa juga wajah sati waruhi di makom. Dan akhirnya kesimpulannya, kenapa kok bisa makam diberi nama bisa makam? Karena yang didirikan, yang dimakamkan itu sangat dari seorang guru, termasuk sifat-sifat ini itu dulu seorang sosok pelayan orang-orang besar di kalangan kerajaan keluarga besar. Makanya di situ diberi kesepakatan kalau bisa gedung makam itu yang dinamakan gedung makam. Gedung itu seorang tempat, makam itu tempatnya makamnya orang-orang berkualitas tinggi atau orang-orang yang mulia dalam keluarga besar kerajaan zaman. Jadi gue nanti jawaban melebar kemana kan? Dan gue nek sampean pengen ngerti sedetail mungkin Mbak dari itu keluarga dari mana, insya Allah lain waktu ke depan ada yang termasuk tanggal kelahiran pun buyut itu pun sudah tertera di batu nisan di papan. Boleh tetap kelahiran tahun sekian, wafatnya tahun sekian, ya, semuanya termasuk semua. Jadi simbolnya bisa gedung makam itu dikai jeneng bisa gedung makam itu gedung itu tempat sing ngomong bisa dinamakan itu gedung ilmu sama semua orang pendidikan semua, orang-orang hebat, termasuk yang di luar itu orang hebat. Ya, dinamakan gedung makam yaitu gedungnya tempatnya makamnya wong simbol. Oh iya. Dulu termasuk keluarga besar kerajaan sebelum kerajaan Majapahit itu masalah besar, mengalami kehancuran sambil rebutan jabatan dan akhirnya termasuk berkelana di luar kerajaan Majapahit nyampe di bumi sini. Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi malam itu ulasnya gak apa-apa sampai sambung merasa tak cerita ini baca sungkan kalau Mbak Buyut itu bisa diulas disambung zaman kemas susun rapi. Insya Allah ke depan mau nasi susun
nasabe baku baca itu sih ya terus rapi ana sing jadi sekilas ngaji sing tak tampa informasi pokok guru makome kudu makam rumah kamu wong sing ngono-ngono ngomong dengan kita tamu desa Kedung aslinya ora Kedung makam Kedung makom kan cocok kok saiki jumbo Nggih. ini dulu kan zaman sing dhisik kan ora ngerti apa asal muasale kok desa kene kok dijenengan Kedung saiki sudah terjawab. Saiki bisa juga diberi nama Kedung. Sekarang sudah bukti ternyata air bersih pun di sini melimpah. Tiap-tiap hari musim hujan memancarkan airnya keluar dengan sendirinya. Itu menjadi Kedung. Bahasanya di dalam itu Kedung. Bahkan nek Romo ngendikan ning kene iki ora cuma Kedung, Tologo. Enggak akan bisa. Jadi baru proses di benahi pihak desa. Saya pun mohon doa anak-anak mudah-mudahan kepala desa sini dengan mengawas dengan prosesnya air pam diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu. Akhirnya bisa memberi manfaat bersama-sama terutama di desa Makam. Syukur kalau nanti dibutuhkan dari orang luar maka bisa merata ini bersama-sama merasakan manfaatnya airnya Syekh Al. Amin. Amin. Dan kami pun terima kasih kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ziarah di makam Syekh Al-Badar, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menempuh pendidikan yang lebih baik dan sebagainya dan bisa menimbun ilmu yang manfaat dan barokah, bisa jadi orang yang berkualitas tinggi dan manfaat ya. Jadi anak yang soleh bisa orang menjadi manfaat bagi nusa bangsa dan agama. Sekian terima kasih kurang lebihnya kaji Kamal sebesar-besarnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.